warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Heni Sapulete, semester 6, kelas B, Program Studi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Sorong. Hari ini saya akan mereview jurnal, 2 jurnal internasional dan 3 nasional tentang rekrutmen atau penarikan sumber daya manusia. Pertama-tama saya akan mereview jurnal internasional. Jurnal internasional yang pertama yaitu biaya perekrutmen dan hasil untuk pencegah kecacatan kerja artritis uji klinis acak atau studi Worth It. Nama penulis yaitu Radwan, Molly, Inbran, dan Bernard dan Julian. Maaf saya salah dengan dan Julian. Tanggal penerbitnya yaitu tanggal 19 November 2021. Kita masuk di abstraknya. Terlepas dari rekomendasi untuk meningkatkan perekrutmen peserta ke dalam uji klinis, penelitian menghadapi tantangan mahal. Dalam uji coba penyelidikan intervensi kecacatan kerja untuk orang dengan artritis dan kondisi reumatologikal. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi biaya rekrutmen dan hasil dari uji coba terkontrol secara acak dari program pencegahan kecacatan kerja artritis yang dilakukan antara tahun 2011 sampai 2015 untuk menginformasikan perencanaan dan pemantauan rekrutmen dalam studi serupa. Kita masuk ke dalam pendahuluannya. Pendahuluannya yaitu uji coba terkontrol acak atau RCT diterima secara luas sebagai standar emas dalam mengevaluasi efektivitas intervensi terkait dalam kesehatan. Salah satu kendala signifikan yang dihadapi penelitian saat melakukan RCT adalah rekrutmen yang buruk. Tinjauan sistematis menemukan bahwa hampir 2/3 dari 114 uji coba yang ditinjau tidak memenuhi tujuan rekrutmen dan lebih dari separuh studi gagal selesai tepat waktu. Tinjauan lain dari uji coba terkontrol melaporkan bahwa antara 30-55% studi merekrut ukuran sampel yang diperlukan dalam jangka waktu yang dibutuhkan, gagal mengumpulkan ukuran sampel yang diperlukan untuk RCT, dapat mengakibatkan penelitian secara statik kurang bertenaga dan mendeteksi efek yang berarti dari interpretasi yang diuji, kemungkinan menghentikan penelitian dan keuangan yang substansial. Jenis penelitiannya itu kuantitatif deskriptif, sampelnya 350. Hasil penelitiannya yaitu 652 orang diputar selama 2 tahun, 493 berserta memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penelitian 76%. Alasan tidak memenuhi syarat adalah pengangguran, pekerjaan yang kurang dari 15 per jam per minggu, kondisi medis yang tidak memenuhi kriteria kelayakan, dan tidak ada kekhawatiran tentang kemampuan untuk tetap bekerja karena kondisi kesehatan mereka. Dari peserta yang memenuhi syarat, 319 orang mengembalikan persetujuan mereka, 64%. Dari jumlah tersebut, 293 orang menyelesaikan wawancara dasar mereka. Sebanyak 287 orang diacak ke dalam penelitian. 6 orang tidak memenuhi syarat pada awal dan tidak diacak ke dalam penelitian. Kita masuk di kesimpulannya. Studi ini memberikan informasi yang dapat digunakan oleh penyidik di masa mendatang untuk merencanakan
dan menggambarkan pendekatan perekrutmen secara tepat. Rekomendasi keseluruhan untuk jenis studi ini adalah pendekatan rekrutmen klinis dan komunitas kemungkinan besar diperlukan. Dana yang memandai perlu dianggarkan dalam hibat untuk mendukung biaya dan berbagai pendekatan. 3. Pemantauan ketat terhadap hasil rekrutmen sangat penting. 4. Perubahan strategi dalam pendekatan rekrutmen. Kelebihannya yaitu penelitian sangat rinci dan data yang sangat akurat sehingga sangat membantu untuk mengetahui tingkat proses rekrutmen di suatu perusahaan. Kekurangan dari jurnal ini adalah adanya data-data kemungkinan berpengaruh pencegah catatan kerja yang belum dimasukkan dalam penelitian. Jurnal internasional yang kedua yaitu dengan judul yaitu perencanaan rekrutmen uji klinis kerangka kerja yang diusulkan dari klinik prakarsa transformasi percobaan dengan vol 66 2018 sampai halaman 74 sampai 79 dari tahun 2008. Penerbitannya jurnal ini tahun 2018 dengan nama penulis Brad Det Wang, Concha Bull, Kelly Jonathan, Elizabeth Mahot, Beth Hamper, James and Roberts. Tanggal penerbitannya itu tanggal 9 Januari 2018. Kita masuk di abstraknya. Rekrutmen pasien diakui secara luas sebagai tertentu utama keberhasilan uji klinis. Namun sejumlah besar percobaan gagal mencapai tujuan rekrutmen. Situasi yang memiliki implikasi ilmiah, keuangan, etika, dan kebijaksanaan yang penting selanjutnya. Ada efek penting dalam pemangkuan kepentingan yang secara langsung berkontribusi dalam uji coba, termasuk penilaian sponsor dan peserta studi terlepas dari upaya selama beberapa dekade untuk mengidentifikasikan dan mengatasi hambatan tantangan rekrutmen tetap ada. Kita masuk ke pendahuluannya, latar belakangnya. Dalam tinjauan faktor-faktor yang berpotensi berkontribusi terhadap keberhasilan rekrutmen, para penelitian telah memeriksa desain percobaan, mempelajari masalah staf, strategi perekrutan, dan kebutuhan untuk merevisi target dan jadwal perekrutan. Yang lain melihat peningkatan rekrutmen dan intervensi dengan memberikan pertimbangan yang lebih besar untuk kontrak dan kenyamanan peserta, dukungan keuangan untuk merekrut pasien, investasi dalam kompensasi untuk partisipasi, dan faktor manusia lainnya, proses kebijaksanaan dan sumber daya di lokasi uji klinis yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perekrutmen ketika ketersediaan pasien cukup. Hasil penelitian, desain uji coba, dan pengembangan protokol elemen perencanaan rekrutmen ini berpusat pada sumber input, elemen desain, dan aktivitas yang mendorong rekrutmen. Elemen ini berdampak pada perekrutmen, tetapi tidak tepat dan mudah direvisi setelah studi diluncurkan. Uji kelayakan dan penelitian lokasi, elemen-elemen perencanaan ini mendorong mempertimbangkan progratif atas kelayakan uji coba dan isu-isu pemilihan di lokasi awal. Jadwal karena tergantungan mereka pada orang dan faktor yang sulit diubah setelah diuji coba diluncurkan, sementara banyak dari ini sering dipertimbangkan dalam perencanaan memperoleh perspektif
perspektif yang lebih mendalam atau lebih luas mungkin diperlukan mengetahui implikasi keputusan. Kesimpulannya, berbagai kalangan telah menawarkan solusi untuk meningkatkan rekrutmen, namun hingga saat ini hanya sedikit upaya yang telah mengembangkan serangkai langkah terarah yang menggabungkan masukan pemangku kepentingan yang luas untuk tujuan mengembangkan rekomendasi rekrutmen strategi yang lebih komprehensif menanggapi seruan terus-menerus untuk meningkatkan cara perekrutmen. Uji klinis dilakukan. CTTI telah mengusulkan pendekatan hulu untuk perencanaan perekrutmen yang berpotensi menghasilkan dampak yang lebih besar mengurangi hambatan hilir. Kelebihan dari jurnal ini adalah penelitian data-data yang dikumpulkan sangat lengkap dan akurat dan memenuhi dan mudah dipahami. Kekurangan jurnal ini, penulis tidak menjelaskan memakai metode apa dan perlu melakukan penelitian lanjutan. Penelitian belum menentukan spesifik dan makna yang tepat. Kemudian data ditunjukkan hanya hasil pengolahan saja atau berupa informasi. Kita masuk ke kita masuk di jurnal nasional, yaitu jurnal pertama yang nasional. Judulnya Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi Karyawan pada PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk ditinjau dari perspektif Islam. Jurnal ini adalah jurnal informatika ekonomi bisnis dengan Vol 5 nomor 1 halaman 13-19 tahun 2023. Penulisnya Muhammad Fikri dan Tuti Anggrian. Tanggal penerbitannya yaitu tanggal 31 bulan 3 2023. Abstraknya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang dilakukan oleh PT Bakrie Sumatra Plantations ditujuan dari perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif, pengambilan data yang dapat digunakan teknik wawancara observasi dan observasi di lapangan. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh PT Bakrie Sumatra Plantations lebih memprioritas pada kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Pendahuluannya, lingkungan yang semakin kompleks dan menantang yang ditransformasikan lebih banyak faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan teknologi, penyeberangan teknologi yang baru yang semakin cepat, hingga perkembangan dan penggunanya semakin mewarnai dunia. Faktor-faktor yang telah menimbulkan perubahan dasar dan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakat di seluruh termasuk Indonesia. Perubahan lingkungan di kompleks dan dinamis juga akan mempengaruhi kemampuan organisasi, khususnya organisasi bisnis, untuk berkompetisi dan mempertahankan daya saing. Kemampuan ini sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang dimiliki. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Populasinya ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. Teknik pengumpulan datanya itu wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitiannya yaitu data hasil wawancara dan pengamatan langsung pada objek studi. Dapat dinyatakan bahwa di PT Bakrie Sumatra Plantations lebih mengutamakan kemampuan, kapasitas, dan kepribadian dari calon karyawan. Dapat diketahui sistem yang dipakai rekrutmen
PT Bakrie Sumatera Pelation menggunakan sistem merger, yaitu penarikan tenaga kerja yang didasarkan kepada kemampuan, kecakapan, bakat, keterampilan, dan kesehatan dan sesuai kriteria yang ditentukan sebelumnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian dilakukan serta hasil yang diperoleh oleh penulis tentang proses rekrutmen dan seleksi pada PT Bakrie Sumatera Pelation, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dilakukan oleh PT Bakrie Sumatera lebih memprioritas pada kemampuan yang dimiliki oleh wawancara. Hal ini sesuai bagaimana metode dilakukan di PT Bakrie juga sesuai dengan kaidah Islam yang menggunakan sistem terbuka dengan menggunakan sosmed dan kerjasama dinas tenaga kerja sebagai penyebaran informasi. Kelebihan dari jurnal ini, penelitian sangat rinci dan data yang sangat akurat sehingga dapat membantu mengetahui tingkat penerapan proses rekrutmen di suatu perusahaan. Penelitian diharap menjadi referensi dari penelitian selanjutnya. Ukurannya, penelitian menggunakan bahasa yang susah dipahami, harus berulang-ulang kali membaca agar dapat memperjelas. Kelemahannya penelitian ini adalah rentang waktu penelitian yang digunakan sangat singkat dan hanya 1-2 bulan. Penulisan tidak menuliskan atau mencantumkan kajian pustaka. Jurnal keempat, jurnal nasional, judulnya adalah Manajemen Rekrutmen Tenaga Pendidikan di Sita Saida, Kecamatan Kabung, Kabupaten Solo. Jurnal ini adalah jurnal Afikrah, vol 7, nomor 2, tahun 2019. Penulisnya Maya Sandela dan Asmendri Fadriati. Penerbitannya tuh bulan Juli sampai Desember. Penerbitan jurnal ini, kita masuk di pendahuluan. Melalui perencanaan, seorang manajer dapat mengetahui apa saja harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Rencana yang baik akan dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, yang mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan pada periode sekarang pada saat perencanaan dibuat. Pengorganisasian merupakan proses pemberian pemerintah, pengalokasian sumber daya serta pengaturan kegiatan secara terkoordinir kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan perencanaannya. Metodenya, jenis penelitiannya kualitatif deskriptif, teknik pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitiannya itu analisis kebutuhan. Analisis dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai formasi atau posisi yang kosong. Beberapa pegawai yang dibutuhkan dan untuk atau posisi yang kosong. Persiapan rekrutmen. Setelah hasil yang dianalisis kebutuhan guru yang sudah jelas, maka kegiatan yang dilakukan pihak yayasan adalah pelaksanaan proses rekrutmen. Tujuan proses rekrutmen adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang tepat bagi jabatan hingga orang yang tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di yayasan dalam jangka waktu yang lama.
3. Penetapan kualifikasi pelanggaran dari paparan tentang perencanaan rekrutmen tenaga pendidikan di pelamar dari paparan tentang perencanaan rekrutmen tenaga pendidikan di SDIT. Saida Salayo maka dapat memahami bahwa proses rekrutmen dimulai dengan analisis kebutuhan terkait posisi yang kosong dan memerlukan tambahan pegawai yang baru. Hal ini adalah tenaga pendidikan berkompensasi kepala sekolah. Kesimpulannya adalah setelah melakukan kajian teoritas dan analisis data berdasarkan temuan di lapangan mengenai manajemen rekrutmen tenaga pendidikan di STIT, Saida Salayo maka dapat disimpulkan bahwa perencana perorganisasi pelaksana dan pengawasan manajemen rekrutmen tenaga pendidikan sudah dilakukan menurut prosedur penerimaan tenaga kerja baru, namun masih belum maksimal, perlu diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian data-data yang dikumpulkan sangat lengkap dan akurat dan mudah dipahami. Data yang konsisten dan hasil yang akurat penelitian. Kurangnya itu penelitian tidak menuliskan atau menjatuhkan kajian pustaka. Penelitian ini tidak menggunakan responden. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menambahkan responden di penelitian metode penelitian. Jurnal kelima atau jurnal nasional, judulnya Pengaruh Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Brahma Wijaya Group Indonesia. Jurnal ini yaitu jurnal MBA atau dalam volnya tuh vol 10 nomor 1 halaman 1315 sampai 1325. Tahun penerbitannya yaitu tahun 2022. Terus penulisnya yaitu Alwinda, Olvia dan Merinda. Jurnal ini diterbitkan pada bulan Januari. Kita masuk ke abstraknya, yaitu setiap perusahaan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan tujuan perusahaan akan tercapai. Untuk mencapainya membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rekrutmen, seleksi dan penempatan terhadap kinerja karyawan pada PT Brahma Wijaya Group Indonesia. Sampel dari penelitian ini berjumlah 37 orang. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan bantuan aplikasi SPS 20 dan teknik analisis pengumpulan data, uji validitas, uji realitas, uji asumsi klasik di mana terdiri dari uji normalitas data, uji heterogeneitas, uji multikoliniaritas dan regresi linear berganda. Uji hipotesis terdiri uji T dan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan seleksi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Brawijaya Group Indonesia. Sedangkan penempatan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan. Kita masuk ke latar belakangnya.
Persaingan dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya ini semakin ketat sehingga membuat perusahaan harus melakukan penanaman secara khusus. Penanaman sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Sumber daya manusia sering disingkat dengan SDM merupakan aset penting bagi organisasi. Sumber daya manusia merupakan usaha yang menggerakkan atau mengolah organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan penelitian dari Wardania 2009, SDM membutuhkan perhatian dari berbagai pihak agar presentasi dapat dimaksimalkan hingga tujuan organisasi tercapai. Kajian pustaka yaitu dari Arndt et al. 2017, penelitian yang tujuan pengaruh penetapan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Asam Jawa Medan bertujuan untuk menganalisis pengaruh penetapan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Asam Jawa Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan kerja dan kompensasi secara parsial maupun secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Asam Jawa Medan. Nurul Afrika Asset et al. 2019 dalam penelitian yang bertujuan pengaruh rekrutmen dan penetapan terhadap kinerja pegawai tetap kantor pelayan terhadap perbendaharaan negara KPPN bertujuan untuk menguji pengaruh rekrutmen dan penetapan kinerja pegawai baik secara simultan maupun parsial. Hal penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel rekrutmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai baik secara simultan maupun parsial. Magritte, EGF, Ubu et al. 2018 dalam penelitian berjudul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Sulto Pusat bertujuan untuk mengetahui apa rekrutmen dan seleksi pengembangan karir dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan rekrutmen dan seleksi pengembangan karir dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian ini, jenis penelitian ini kuantitatif. Populasinya karyawan pada PT Brahma Wijaya Group Indonesia yang berada di Makassar atau di Sulawesi Selatan. Sampel karyawan sejumlah 37 orang dari 40 karyawan. Teknik pengumpulannya menggunakan kuesioner. Hasil penelitian itu multi penunjukkan bahwa uji multikolinitas menunjukkan bahwa tidak adanya variabel independen yang memiliki nilai Torenche kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antara variabel independen yang nilainya lebih dari 95%, sedangkan jika dilihat dari nilai FIF dapat variabel X1, X3 dan X1, X2 dan X3 ketiganya menunjukkan nilai angka kurang dari 10. Nilai FIF yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikoliniaritas dalam penelitian ini hingga menunjukkan multikolinitas terpenuhi. Uji analisis regiasi linear berganda menunjukkan bahwa nilai konstan sebesar 5,373 berarti jika variabel rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan pada sama dengan 0 maka nilai konstan adalah 3,73. Nilai konvensional beta pada variabel rekrutmen sebesar 0,569 yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel rekrutmen X1 akan mengakibatkan kenaikan
kerja Y sebesar 0,569, sedangkan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai konvensial beta pada variabel seleksi sebesar 0,320, yang berarti bahwa setiap kenaikan satuan variabel seleksi X2 akan mengakibatkan kenaikan kinerja Y sebesar 0,320 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai konvensi beta pada variabel penetapan uji 0,042, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel penepat X3 akan mengakibatkan kenaikan pada kinerja Y sebesar 0,042 dengan asumsi bahwa variabel lain tidak diteliti dalam penelitian ini. Uji T menunjukkan potensi hasil statistik uji T untuk variabel rekrutmen diperoleh nilai T hitung sebesar 3,43 dengan jumlah data sebanyak 37, di mana T tabel pada A 5% dengan derajat kebebasan DF NKL N kurang K kurang 1 33, maka diperoleh T tabel adalah 2,035. Hasil menunjukkan bahwa T hitungan lebih kecil dari T tabel lebih besar dari T tabel 3,043 lebih besar dari 2,032 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. 0,004 lebih kecil dari 0,05, maka HI1 diterima, artinya terdapat pengaruh parsial rekrutmen terhadap kinerja karyawan pada PT Brahma Wijaya Group Indonesia secara signifikan. Hasil statistik uji T untuk variabel seleksi diperoleh nilai T hitungan sebesar 3,339 kebebasan DF N kurang K L kurang 1 35, maka diperoleh T tabel 2,035. Hasil menunjukkan bahwa T hitungan lebih besar dari T tabel 3,99 lebih besar dari 2,035 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka HI2 diterima, artinya terdapat pengaruh parsial seleksi terhadap kinerja karyawan pada PT Brahma. Hasil statistik uji T untuk variabel penetap diperoleh T hitungan sebesar 1,407 dengan jumlah data sebanyak 37, di mana variabel pada A 5% dengan derajat kebebasan DF N kurang K L 1 adalah 34, maka diperoleh T tabel 2,035. Hasil menunjukkan bahwa T hitungan lebih kecil dari T tabel 1,407 lebih kecil dari 2,035 dan nilai signifikan lebih besar dari 0,005 0,168 lebih besar dari 0,005, maka H3 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh secara parsial menetapkan terhadap kinerja karyawan PT Group Indonesia signifikan. Uji F menunjukkan nilai signifikan untuk berpengaruh perekonomian X1 seleksi X2 kinerja X3 terdapat kinerja Y adalah sebesar 0,04 lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa H4 diterima, artinya semua variabel rekrutmen X1, X2, dan X3 berpengaruh, sedangkan segini terdapat variabel kinerja Y. Kesimpulan dari data semuanya jurnal ini adalah 1. Rekrutmen berpengaruh secara parsial pada kinerja
karyawan pada PT Brawijaya Indonesia. 2. Seleksi berpengaruh secara parsial pada kinerja karyawan pada PT Brawijaya Group Indonesia. 3. Penempatan tidak berpengaruh secara parsial dan kinerja karyawan pada PT Brawijaya Group Indonesia. 4. Rekrutmen, seleksi, dan penetapan berpengaruh secara simultan pada kinerja karyawan PT Brawijaya Group Indonesia. Kelebihnya, kekuatan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kumpulan data secara kuesioner serta melakukan wawancara secara langsung pada 40 karyawan. Pengumpulan data dilakukan oleh penelitian dari berbagai sumber penelitian, dapat menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana kondisi perusahaannya, dan juga dapat mengevaluasi baik sehingga dapat secara memverifikasikan permasalahan rekrutmen perusahaan tersebut. Kekurangannya rincian data-data mengenai proses pengumpulan data, tanggalnya dimulai pengumpulan data, kapan berakhirnya, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya tentang review jurnal, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.